Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya, Widya, akan mengulas secara singkat pemajakan atas salah satu instrumen keuangan berupa investasi yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank, yaitu obligasi. Pandemi COVID-19 yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi yang juga berdampak pada beberapa sektor usaha, sehingga hal ini mempengaruhi penerimaan pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak, obligasi dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat diandalkan, di mana apabila investor domestik meningkat, hal ini dapat menjadi sumber pembiayaan dan tentu dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan luar negeri. Lantas, apa sih obligasi ini? Berdasarkan definisinya, obligasi sendiri merupakan surat pernyataan utang atau bentuk penyertaan atas utang. Dalam hal ini, baik pemerintah ataupun perusahaan dapat berperan sebagai penerbit obligasi, sedangkan masyarakat merupakan pemegang obligasi. Pada obligasi sendiri terdapat berbagai informasi penting yang salah satu di antaranya adalah seperti jatuh tempo pembayaran utang, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat waktu kapan uang investor atau nilai pinjam pokok akan dikembalikan secara utuh. Waktu jatuh tempo pembayaran utang obligasi sendiri berkisar antara 1 hingga 10 tahun. Lalu bagaimana seorang investor dapat memperoleh keuntungan? Dalam hal ini, pihak penerbit obligasi akan memberikan kupon, di mana keuntungan yang diperoleh masyarakat nantinya berasal dari sejumlah persentase nominal investasi. Tentu saja, hal tersebut bertujuan untuk menarik minat dari para investor untuk melakukan pembelian obligasi, yang mana pada dasarnya konsep ini hampir sama dengan pembagian dividen pada investor pasar modal. Obligasi sendiri terdiri dari beberapa jenis, yang mana diantaranya adalah yang pertama, obligasi berdasarkan imbal hasil, di mana berdasarkan imbal hasilnya, obligasi terdiri dari obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman, di mana seorang investor ini akan memperoleh keuntungan melalui bunga dalam jangka waktu tertentu. Sementara obligasi syariah dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan investor berupa uang sewa atau ujrah dalam persentase tertentu yang sesuai dengan syariat Islam, di mana dalam pelaksanaannya obligasi syariah telah diawasi sepenuhnya oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah obligasi berdasarkan nominal, di mana obligasi berdasarkan nominal terbagi atas dua, yaitu yang pertama obligasi konvensional, yang merupakan surat utang dengan jumlah nominal yang bernilai tinggi hingga mencapai 1 miliar rupiah per slotnya. Dan yang kedua adalah obligasi retail, yang merupakan surat utang dengan jumlah nominal yang terbilang rendah, yaitu berkisar 1 juta rupiah per slotnya. Kemudian, jenis obligasi ketiga adalah obligasi berdasarkan pembayaran bunga, di mana obligasi berdasarkan pembayaran bunga bertujuan untuk penyesuaian strategi atau target keuntungan investor. Hal ini terbagi atas 3 jenis obligasi, yaitu yang pertama, obligasi zero coupon bond. Yang kedua, obligasi fixed coupon. Dan yang terakhir adalah obligasi floating coupon. Dan jenis obligasi yang terakhir adalah obligasi berdasarkan pihak penerbit, di mana pihak penerbit obligasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah obligasi perusahaan, yang mana obligasi ini dikeluarkan baik oleh perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN yang diperjualbelikan secara retail di pasar sekunder dengan jatuh tempo minimal selama 1 tahun. Yang kedua adalah obligasi pemerintah pusat, di mana obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah obligasi pemerintah daerah, yang mana obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan pendanaan proyek pembangunan untuk kepentingan publik. Lantas, bagaimana pemajakan atas obligasi sendiri? Ketentuan pajak obligasi sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan berupa bunga obligasi,
di mana di dalamnya terdapat aturan mengenai PPh final bunga obligasi serta besaran pajak atas penghasilan bunga deposito. Adapun besaran PPh yang ditetapkan dalam PP tersebut yang mana diantaranya adalah bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi WP dalam negeri berpengusaha tetap, serta 20% bagi WPLN selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga yang sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua yaitu diskonto obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi WPDN berpengusaha tetap, serta 20% bagi WPLN selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga yang sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga dengan kupon sebesar 15% bagi WPDN berpengusaha tetap, serta 20% bagi WPLN selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga yang sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang keempat, yaitu bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% tahun 2014 hingga 2020 dan 10% di tahun 2021 dan seterusnya. Dalam upaya meningkatkan transaksi obligasi, pada awal 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Salah satu ketentuan yang ditetapkannya adalah penurunan tarif PPh pasal 26 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari 20% menjadi 10%. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha luar negeri. Kemudian, pada Agustus 2021 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ketentuan PP ini adalah dilakukannya penyesuaian tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi dari 15% menjadi 10% dengan tujuan untuk menciptakan dan merefleksikan kesetaraan beban PPh dan keadilan bagi seluruh investor obligasi. Selain untuk meningkatkan transaksi obligasi, penurunan tarif PPh pasal 26 atas bunga dan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi juga ditunjukkan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya untuk investor domestik. Hal ini selaras dengan tujuan didirikannya lembaga keuangan bukan bank yang mana salah satu diantaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan pasar modal, di mana dalam hal ini dengan adanya kesetaraan atas kebijakan penurunan tarif pada PPh pasal 26 atas bunga dan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi, diharapkan investor obligasi dapat meningkat sehingga Indonesia dapat menyediakan sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan luar negeri. Lantas, bagaimana kebijakan perpajakan atas obligasi pada negara Inggris? Di UK sendiri, otoritas utama yang bertanggung jawab untuk menegakkan pajak atas transaksi keuangan adalah Her Majesty Revenue and Customs. Dalam hal ini, pemegang obligasi akan dikenakan pajak sebesar 20% atas pendapatan bunga obligasi. Dalam hal ini, hampir semua obligasi dikenakan pajak kecuali beberapa obligasi pemerintah. Sebuah obligasi tidak dikenakan biaya pajak apabila dalam setahun penarikannya hanya sebesar 5%. Sedangkan apabila seorang investor tidak melakukan pengambilan apapun dalam kurun waktu 1 tahun, tunjangan sebesar 5% ini akan diakumulasikan pada tahun berikutnya, karena pada dasarnya tunjangan ini bersifat kumulatif. Jadi, seorang investor dapat melakukan penarikan sebesar 10% di tahun yang akan datang tanpa dikenakan kewajiban pajak apapun. Tibalah pada kesimpulan untuk video kali ini, di mana jika dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris, maka didapatkan bahwa
Di Indonesia, kebijakan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima baik oleh wajib pajak luar negeri maupun wajib pajak dalam negeri, pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, di mana tarif dasar pengenaan PPh atas bunga obligasi di Indonesia saat ini adalah 10%. Sementara di Inggris, kebijakan tarif pajak penghasilan atas bunga untuk pemegang obligasi akan dikenakan pajak sebesar 20%, di mana dalam hal ini hampir semua obligasi dikenakan pajak kecuali beberapa obligasi pemerintah. Kemudian, untuk lesson learned yang dapat diambil dari penerapan pajak atas bunga obligasi pada negara Inggris adalah bahwa Indonesia dapat mencontoh Inggris untuk tidak mengenakan biaya pajak kepada para investor yang apabila dalam setahun penarikannya hanya sebesar 5%, dan kemudian melakukan akumulasi sebanyak 5% di tahun berikutnya, sehingga investor dapat melakukan penarikan sebanyak 10% di tahun berikutnya apabila investor tersebut tidak melakukan penarikan apapun dalam kurun waktu 12 bulan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat investor dalam melakukan investasi di Indonesia, sehingga jumlah investor Indonesia dapat meningkat.